Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, hai selamat datang, terima kasih sudah join. Saya Katika, Tarot dan Vedic Reader channel ini dan channel Kristal Tarot Indonesia, yang pada video ini akan membacakan analisis astrologi Vedic terkait dengan masa Sadesati dan masa Smalpanuti atau Sanidaya untuk beberapa zodiak. Pada video sebelumnya, saya sudah share mengenai energi Saturnus Transit in Pisces sejak 29 Maret 2025 hingga Februari tahun 2027 secara general. Pada video itu juga saya menyebutkan beberapa zodiak yang terkena impact dari Saturnus Transit, masa periode Sadesati, dan juga masa periode Smalpanuti atau Sanidaya. Dan pada video ini saya akan lebih spesifik membacakan pengaruh situasi kondisi yang dialami beberapa zodiak yang masuk dalam periode Sadesati dan Smalpanuti atau Sanidaya. Tentunya pada bacaan ini saya tidak hanya menyebutkan nama zodiak, tapi juga saya akan menyebutkan istilah-istilah dalam pembacaan astrologi. Jadi, bagi teman-teman yang hanya ingin mengetahui informasi tentang zodiak semata, channel ini bukan tempatnya. Silakan teman-teman ke channel lain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun, kalau teman-teman ingin belajar mengetahui tentang ilmu astrologi, khususnya astrologi Vedic, boleh teman-teman sering-sering mendengarkan bacaan-bacaan hasil analisis astrologi, baik itu Western ataupun Vedic. Khusus saya menggunakan astrologi Vedic. Saya langsung saja tidak lagi menjelaskan bagaimana cara perhitungan Sadesati ataupun Smalpanuti karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan bacaan ini boleh teman-teman ikuti menggunakan zodiak moon, tidak menggunakan zodiak ascendant ataupun sun. Khusus untuk zodiak moon. Oke, untuk yang pertama, moon Pisces. Pisces sudah melewati masa Sadesati 2 tahun setengah lamanya dan masih tersisa 5 tahun lagi. Sejak 29 Maret tahun 2025 hingga tahun 2027, Saturnus berada di house pertama Pisces. Nantinya sejak tahun 2027 hingga tahun 2029, Saturnus masuk ke house kedua Pisces di rasi Aries, itu adalah masa penyelesaian Sadesati. Saya sebutlah dalam periode Sadesati ini periode Sadesati 1, Sadesati 2, dan Sadesati 3 ya Pisces. Nah, untuk 2025 hingga 2027 fase Sadesati 2. Dan tahun 2025 hingga tahun 2029 fase Sadesati 3. Di fase Sadesati 2 ini, beberapa life challenge di dalam kehidupan Pisces berasal dari diri Pisces sendiri. Segala hal-hal yang terkait dengan personality Pisces, dari mulai isi pikiran, pemikiran-pemikiran, rencana-rencana, strategi-strategi, cara pandang, cara berpikir, cara mendengarkan, cara mengamati, dan hal-hal yang terkait dengan identitas Pisces. Pada masa Sadesati kedua ini, Pisces didorong untuk bangkit dari keterpurukan. 2 tahun setengah sebelumnya, beberapa hal-hal yang melekat dalam kehidupan Pisces terlepas. Proses penyelesaian, penuntasan, dan pelepasan sudah dilewati 2 tahun setengah sebelumnya, sehingga dampak yang dirasakan adalah kehilangan. Tapi kehilangan ini memang harus terjadi, karena di fase Sadesati kedua ini, Pisces mesti bangkit, tanpa mengharapkan, tanpa adanya ketergantungan ataupun kemelekatan dengan siapapun atau apapun selain Sang Maha Pencipta. Di periode Sadesati kedua ini, Pisces didorong untuk mandiri untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup Pisces. Tentunya untuk bangkit dari fase titik terendah tidak mudah. Tapi Pisces akan dibantu dari anggota keluarga atau kerabat atau dibantu oleh networking Pisces. Bantuan-bantuan ini tidak akan datang begitu saja, tetapi Pisces lah yang mencarinya.
Bila perlu lakukan perjalanan, lakukan komunikasi, negosiasi, dan upgrade diri. Bisa upgrade diri dari pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Pada periode sadesati kedua ini, Pisces mesti sangat menjaga personality Pisces, apalagi hal-hal yang menyangkut tentang kehormatan diri Pisces. Beberapa tekanan-tekanan yang dirasakan sebenarnya mengarahkan Pisces untuk lebih tegas, berwibawa, bijaksana, dan bertanggung jawab, serta disiplin. Beberapa Pisces akan merasakan adanya imajinasi baru dan gairah untuk refleksi diri dalam jalan spiritualitas dan mengalami perjalanan spiritual serta mengalami kebangkitan spiritual pada periode sadesati kedua ini. Kalau Pisces bisa menghadapi challenge, maka Saturnus yang berada di house pertama ini akan membawa Pisces pada kehormatan yang lebih tinggi, status level kehidupan yang lebih tinggi, mendapatkan penghormatan, mendapatkan kedudukan, jabatan, atau mendapatkan nama baik yang lebih baik daripada sebelumnya. Sisi dominansi Pisces juga sangat tinggi di periode sadesati kedua ini, sehingga Pisces sulit untuk dikoordinir, sulit untuk diatur, sulit untuk diperintah. Sehingga ini arahnya membawa Pisces, kalau pekerjaan maka akan lebih cocok untuk melakukan pekerjaan secara mandiri, misalnya membangun usaha, bisnis, dengan menempati posisi sebagai pemilik bisnis ataupun usaha ataupun pemimpin. Kalau Pisces posisinya berada pada pekerjaan yang memiliki jenjang karir, ini periodenya Pisces bisa mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi. Adanya promotion, adanya rekomendasi, dan juga peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, tempat yang lebih baik dalam lingkungan pekerjaan profesi Pisces. Namun sebelum mendapatkan ini, Pisces mesti menghadapi beberapa uji kompetensi ataupun beberapa syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Itu adalah challenge-nya. Dorongan-dorongan dan tekanan-tekanan perintah, koordinasi yang membuat Pisces berusaha untuk mendapatkan jabatan atau promosi yang lebih tinggi di lingkungan pekerjaan dan profesi karena tidak ingin diperintah ataupun dikoordinir. Jalan satu-satunya adalah kenaikan level. Tentunya selama masa periode sadesati kedua ini, Pisces akan mendapatkan peningkatan sumber daya pengetahuan dan energi yang nantinya akan menentukan peningkatan sumber daya materi Pisces di periode sadesati ketiga. Sumber daya pengetahuan dan energi ini didapat dari kedisiplinan, upgrade pengetahuan, berusaha untuk melewati kompetisi, atau melakukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk kenaikan level hidup. Kalau dalam bisnis dan usaha, ini adalah tangga pertama Pisces, membangun kembali dari nol, bisnis ataupun usaha yang dijalankan. Begitu juga bagi sebagian Pisces yang memulai pekerjaan baru, karena ini adalah periode sadesati kedua, Pisces yang berada dalam mekanisme pekerjaan di bawah perintah, meski bisa menundukkan sisi dominansi, mengikuti aturan-aturan dan koordinasi, meskipun ada tekanan di dalam pikiran-pikiran Pisces. Kalau tidak bisa mengendalikan sisi dominansi, maka Pisces akan berhadapan dengan figur-figur yang berkuasa di dalam area pekerjaan ataupun kehidupan Pisces. Misalnya leader, pimpinan, atau figur bapak, atau figur pasangan, atau pemerintahan, peraturan, dan perundang-undangan. Kalau bisa mengendalikan sisi dominansi dan melewati fase sadesati kedua ini dengan semangat, juang, dan effort, maka hadiahnya adalah peningkatan level kehidupan Pisces yang lebih baik, level kehormatan yang lebih tinggi, mendapatkan pengakuan, dan posisi jabatan dalam dunia pekerjaan, karir yang lebih tinggi daripada masa sebelumnya, menggantikan
hal-hal yang terlepas di masa sebelumnya. Oke, selanjutnya zodiak moon yang masih dalam periode Sadisati yaitu Moon Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius yang menonton video sebelumnya yang berjudul Saturnus in Pisces, saya mohon maaf ada kekeliruan saya dalam menyampaikan periode Sadisati bagi Moon Aquarius. Namun pada video itu saya sudah buat di deskripsi mengenai penjelasannya ya. Jadi yang benar, periode Sadisati yang sudah dijalankan oleh Aquarius Moon sudah 5 tahun lamanya. Sehingga sejak Maret 2025 hingga Februari tahun 2027 adalah fase Sadisati yang ketiga yang juga terakhir bagi Aquarius. Challenge yang dihadapi Moon Aquarius pada periode Sadisati tahap 3 ini berasal dari area keuangan dan aset. Aset bisa berbentuk aset-aset berharga semisal properti, tanah, harta. Bisa ini harta Aquarius sendiri atau harta keluarga atau harta uang orang tua. Atau bisa jadi harta atau uang pasangan. Yang mana salah satunya tergantung aspek di personal chart masing-masing. Di fase ini, Aquarius dituntut dan didorong untuk bisa mengelola aset keuangan atau harta benda yang berada di penguasaan Aquarius, baik itu penguasaan secara personal, yaitu milik Aquarius sendiri, atau penguasaan secara sementara. Kalau semisal penguasaan ini diberikan orang tua atau diberikan salah satu anggota keluarga untuk Aquarius jaga atau Aquarius kelola. Segala keuntungan, manfaat, atau bahkan kerugian atau bahkan kehilangan apabila Aquarius tidak benar-benar bijak dalam mengelolanya adalah tanggung jawab Aquarius sepenuhnya. Satu sisi, Aquarius sudah melewati masa Sadisati 5 tahun lamanya. Semestinya pada periode ini Aquarius sudah melepaskan banyak hal di dalam kehidupan yang merugikan, yang tidak bermanfaat, sudah melewati fase pelepasan kerugian dan kehilangan. Kemudian Aquarius bangkit dan memulai kemandirian, memulai berpikir bijaksana dan bertanggung jawab. Di fase inilah Aquarius diuji dengan kemandirian dan rasa tanggung jawab yang sudah terbangun serta kebijaksanaan yang mesti digunakan. Pada periode ini, tekanan-tekanan bisa datang dari pembiayaan, pengeluaran uang, pembayaran pajak, perawatan, aset, ataupun benda-benda berharga, seperti misalnya properti, tanah, atau benda-benda berharga lainnya, kendaraan bermotor misalnya. Saturnus akan mendorong Aquarius untuk bijaksana, selektif, dan perhitungan untuk mengelola atau memanage keuangan yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab Aquarius. Di fase ini, Aquarius akan lebih aman apabila percaya kepada diri sendiri. Termasuk untuk sebagian Aquarius dituntut untuk membangun pekerjaan agar bisa memastikan pendapatan atau uang masuk untuk kestabilan finansial. Kalau semisal pada periode ini Aquarius menemukan seorang partner atau mitra dalam mengelola aset atau keuangan yang dipegang atau dikelola oleh Aquarius, maka pastikan seseorang itu benar-benar bisa dipercaya. Segala konsekuensi, baik itu kepercayaan yang Aquarius berikan kepada seseorang, apabila seseorang itu mengingkarinya, maka resikonya adalah loss, kehilangan. Pada periode ini juga Aquarius akan lebih efisien dan praktis dalam pembiayaan atau pendanaan. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaan dan kedisiplinan Aquarius yang diharapkan oleh Saturnus. Pada periode ini tidak bisa mengharapkan siapapun, khususnya untuk keuangan Aquarius. Sebaiknya tidak menciptakan hutang juga karena bisa terjadi kegagalan bayar atau aset yang diagunkan bisa tersita.
Mungkin pada periode ini ada beberapa Aquarius yang menjual aset properti miliknya atau milik dari orang yang mempercayakan pengelolaan uang ataupun aset kepada Aquarius. Bentuk efisiensi bisa berupa perubahan dalam manajemen aset. Semisal Aquarius menjual rumah yang seharga 1 miliar. Uangnya Aquarius belikan rumah seharga 500 juta. Nah, 500 juta lagi Aquarius simpan dalam deposito. Pemikiran-pemikiran ini juga akan muncul. Segala inspirasi ataupun inovasi yang ingin dilaksanakan oleh Aquarius tetap saja kembali ke diri Aquarius sendiri, karena segala konsekuensi, keuntungan, dan manfaatnya akan dinikmati dan akan ditanggung-jawabi oleh Aquarius. Pikirkan baik-baik. Kalau Aquarius bisa melewati challenge ini, maka setelah berakhirnya fase sadesati tahap ketiga ini, Aquarius akan terlahir kembali menjadi seseorang yang bijaksana, mandiri, dan juga lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Aquarius. Dan kemandirian, kebijaksanaan ini sebuah prestasi yang akan diakui oleh keluarga misalnya, teman-teman atau sosial. Dan ini akan bermanfaat untuk masa depan Aquarius. Atau juga akan bermanfaat dan dinikmati oleh orang-orang yang Aquarius sayang dan Aquarius proteksi. Di fase ini juga sebagian Aquarius sudah memiliki pola pikir yang baru mengenai loyalitas. 5 tahun sudah dilewati di fase sadesati pertama dan sadesati kedua, sehingga di fase ini Aquarius sudah terbangkit menjadi seseorang yang lebih berpikir untuk memberikan loyalitas ataupun bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan Aquarius, karena tidak semuanya mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan Aquarius. Bisa saja mereka hanya melekat atau terlalu bersandar kepada Aquarius. Bahkan segala bentuk sumbangan ataupun donasi dari cara Aquarius juga akan berubah di fase ini. Akan lebih bijaksana dalam memberikan donasi. Tidak lagi hanyut hanya sekedar mengikuti rasa empati yang berlebihan, tetapi lebih menggunakan logika. Semisal, pantas nggak seseorang itu dibantu? Pantas nggak seseorang itu diperjuangkan? Apalagi menggunakan materi atau uang yang itu didapatkan tidak mudah. Jadi pada periode ini juga ujiannya adalah Aquarius akan dihadapkan dengan situasi-situasi yang membuat Aquarius sadar kalau cari duit itu nggak gampang. Dan beberapa situasi yang terjadi juga bisa datangnya dari dalam lingkup internal Aquarius, semisal dari anggota keluarga, karena Aquarius memegang kepercayaan dalam pengelolaan aset ataupun harta ataupun uang dari orang tua misalnya, atau kalaupun ini milik Aquarius sendiri. Tetapi dalam internal Aquarius ada yang merasa Aquarius tidak mempercayai mereka atau defense, curigaan terhadap mereka, dan sikap ini tidak akan langsung bulat-bulat diterima oleh mereka. Ada bentuk pertentangan, ada bentuk protes, atau bahkan terjadi konflik dengan orang-orang terdekat. Dan di situasi ini, memang Aquarius dituntut untuk mempertahankan kebijaksanaan, tidak lagi mengikuti arus empati atau rasa takut, tertekan, atau tersudutkan, tetapi lebih berani, lebih sadar dengan power Aquarius. Oke, selanjutnya, zodiak yang berada di fase sadesati di tahun 2025 hingga tahun 2027 adalah zodiak Moon Aries. Ini adalah fase sadesati pertama yang dilalui oleh Moon Aries. Beberapa life challenge yang dihadapi Moon Aries berkaitan dengan karma, dharma. Karma adalah maksud dari hutang masa lalu, pembayaran karma, pembayaran hutang budi, pembayaran janji. Dharma dimaksud adalah kebaikan-kebaikan yang sudah Aries tanam di masa sebelumnya yang akan Aries tuai
di fase ini untuk membantu Aries melewati masa-masa sadisati ini. Di fase ini mungkin ada nantinya yang berhadapan dengan masalah hukum, peraturan perundang-undangan, pemerintahan atau figur-figur otoritas atau figur-figur yang punya wewenang, yang punya pengaruh. Juga berhadapan dengan sanksi, bisa jadi sanksi hukum atau sanksi sosial. Semisal ada hal-hal yang mesti diselesaikan atau diurus Aries melalui proses hukum, permohonan keputusan pengadilan misalnya, atau persoalan-persoalan mengenai tagihan pajak, pembayaran hutang, pembayaran denda, semisal pembayaran pajak tahunan atau pajak pelepasan, atau ada sebagian Aries yang akan bisa menyelesaikan hutang di periode ini. Penyelesaiannya bisa ditargetkan pada tahun 2027 selesainya. Di fase ini, Aries akan dituntut untuk bertanggung jawab dengan kewajiban Aries. Kalau Aries sebagai siswa, maka tanggung jawab dan kewajiban Aries adalah belajar, menyelesaikan tahap pendidikan hingga terselesaikan. Kalau Aries sebagai orang tua, maka Aries dituntut untuk maksimal melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua untuk membiayai dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan hidup bagi generasi. Beberapa tekanan-tekanan berasal dari orang tua atau pasangan atau figur yang berpengaruh dalam kehidupan Aries. Kalau dari eksternal, bisa saja tekanan ini berasal dari pimpinan, atau dari bos ya, atau dari leader. Kalau Aries berbisnis ataupun usaha, tekanan-tekanan ini dari peraturan perundang-undangan, aturan-aturan baru, norma-norma baru. Sehingga Aries sering dihadapkan dengan pilihan dan ini membuat Aries kebingungan. Nah, kebingungan ini sebenarnya adalah fase Aries untuk mempertimbangkan. Di fase ini, Aries diarahkan untuk bijaksana, selektif, dan berani untuk bernegosiasi agar bisa mendapatkan penawaran atau kesempatan untuk terkuranginya hukuman, sanksi, atau hutang. Jika Aries berkompetisi di fase sadesati tahap pertama ini, maka kemungkinan Aries tidak memenangkan kompetisi itu. Namun tidak memenangkan bukan berarti kalah. Hanya saja bukan yang pertama yang menjadi prioritas, bukan juara yang menjadi prioritas, tetapi prioritasnya adalah bertanggung jawab, disiplin, dan melaksanakan kewajiban. Lakukan hal-hal sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan norma-norma. Maka misalnya pada kompetisi adanya nanti juara favorit, mungkin Aries bisa mendapatkan posisi itu, namun bukan menjadi juara yang utama. Di fase ini juga Aries dituntut untuk melepaskan sisi dominansi dan keras kepala, tetapi lebih tunduk pada orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kuasa, atau orang-orang yang punya peran penting dalam kehidupan Aries. Di fase ini juga tidak disarankan untuk menciptakan hutang baru, tetapi fokus untuk penyelesaian hutang-hutang yang lama. Tidak disarankan untuk resign dari pekerjaan, tidak disarankan untuk membangun bisnis ataupun usaha baru, tetapi fokus untuk mengembangkan bisnis usaha dan fokus untuk meningkatkan karir dan pekerjaan yang sudah dibangun di masa sebelumnya. Mungkin ada hal-hal di luar kendali Aries, semisal terjadi pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya kontrak kerja dan tidak dilanjutkan kembali. Maka itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Itu bermakna Aries mesti lebih giat lagi untuk mencari peluang pekerjaan baru, tetapi upayakan dengan modal seefisiensi mungkin. Karena di fase ini juga tidak ada yang bisa Aries harapkan selain ketentuan Sang Maha Pencipta dan diri Aries sendiri. Mungkin ada orang yang selama ini cukup berperan penting di dalam kehidupan Aries akan melepaskan
perannya dalam arti kata tidak bisa support atau memotivasi Aries, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada perjuangan Aries. Problem dengan figur Bapak juga bisa terjadi karena tanggung jawab ataupun motivasi dan support yang mungkin tidak didapatkan oleh Aries, tetapi maknanya adalah ini fasenya Aries untuk memandirikan diri, berpikir dengan pola pikir yang baru, bahwa segala kewajiban, segala hak-hak tidak bisa didapatkan dengan paksa, tetapi lebih mengharapkan diri sendiri. Di fase ini akan membuat Aries banyak belajar untuk membangun personality Aries. Di fase ini Aries akan sadar bahwa banyak hal di dalam kehidupan Aries, entah itu teman, entah itu networking, mungkin selama ini Aries punya teman-teman yang punya kedudukan atau punya power, tidak bisa membantu Aries. Tapi di satu sisi juga, apabila Aries berhasil melewati challenge ini, networking Aries akan semakin meluas. Tapi Aries akan tahu apa manfaatnya networking itu dalam kehidupan Aries. Apakah sekedar teman saja, menuhin kontak di handphone, atau memang mereka punya peran dalam kehidupan Aries. Berhasilnya Aries melewati challenge Sadesati di tahap pertama ini akan membuat Aries terlahir sebagai seseorang yang berpikiran mandiri, berlapang dada, berpandangan lebih luas. Dan segala perjuangan yang dilalui di fase ini akan membuat Aries berhasil mencapai apa yang diinginkan Aries. Kalau semisal memperjuangkan pendidikan untuk bisa lulus mendapatkan nilai yang terbaik agar bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri misalnya, itu akan bisa didapatkan jika disiplin, berjuang keras, percaya diri, belajar, dan fokus. Jika sebagian Aries memperjuangkan kedudukan, posisi, jabatan, nama baik atau kehormatan, maka Aries akan mendapatkan apabila berhasil melewati challenge semuanya di fase tahap pertama Sadesati ini. Aries akan terlahir sebagai seseorang yang punya power baru, punya kekuasaan baru di tangan Aries. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk moon zodiak yang berada pada fase Smalpanoti atau Sanidaya. Smalpanoti adalah rintangan kecil, tapi kalau saya analisis justru fase Smalpanoti inilah fase yang paling kuat dirasakan karena ini berkaitan dengan personality langsung, diri langsung. Beberapa persoalan-persoalan muncul dari dalam diri sendiri. Yang pertama adalah zodiak Moon Leo. Sanidaya Smalpanoti terjadi di house ke-8. Ini adalah area death or loss. Situasi life challenge bisa datang dari masalah kesehatan. Entah itu masalah kesehatan Leo, atau masalah kesehatan pasangan, masalah kesehatan anak, atau masalah kesehatan orang tua. Di fase ini sangat diperlukan dan bermanfaat banget jika Leo mempersiapkan asuransi kesehatan atau asuransi kehilangan atau asuransi aset dan properti. Mungkin nantinya ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan asuransi itu juga. Tapi kalau Leo benar-benar bisa mengatur strategi, maka manfaat dan keuntungan bisa didapatkan dari asuransi. Kalau sebagian Leo sudah memiliki asuransi di masa sebelumnya, maka pada periode ini mungkin terjadi persoalan seperti misalnya sulit untuk klaim dan bisa sampai ke jalur hukum, segala tuntutan-tuntutan untuk klaim asuransi. Di periode Smalpanoti ini juga, Leo disarankan untuk merubah gaya hidup atau lifestyle Leo untuk lifestyle yang lebih sehat, termasuk tidak bergonta-ganti pasangan. Untuk Leo yang mengalami periode kehamilan pada periode ini juga sangat disarankan untuk sering cek ke dokter untuk medical check up karena fase Sanidaya ini bukan fase keberuntungan.
Mungkin ada sebagian Leo yang masuk ke ruang bedah pada periode Sanidaya Smalpanoti ini karena untuk proses penyembuhan atau karena eksiden. Sebaiknya tidak melakukan kegiatan ataupun olahraga ekstrim, pekerjaan-pekerjaan yang beresiko pada periode Smalpanoti Sanidaya ini. Karena risiko kehilangan, kerugian sangat berpotensi. Ada banyak pengeluaran uang, pembiayaan yang tidak terduga, misalnya rumah yang perlu direnovasi, pembiayaan untuk kesehatan yang darurat dan tidak terduga, pembiayaan untuk pendidikan, atau benda-benda yang sudah rusak dan mesti diganti yang baru. Di fase ini juga bisa terjadi kehilangan aset. Tapi ini bisa bermakna perubahan investasi ya Leo. Semisal Leo memang berniat untuk menjual aset karena uangnya digunakan sebagian untuk tabungan atau untuk bisnis, usaha, sebagian lagi untuk membeli aset yang baru sebagai investasi. Namun kalau tidak bijaksana dalam mengelolanya, maka loss, kehilangan tanpa mendapatkan sedikit manfaat ataupun sedikit keuntungan. Resiko dari bencana alam yang tidak terduga juga bisa dihadapi oleh orang-orang yang punya moon di Leo. Untuk ini hanya kepada Sang Maha Pencipta diserahkan kepada takdir dan ketentuannya ya. Semoga semua teman-teman Leo terhindarkan. Tapi jangan khawatir Leo, tidak seburuk itu juga karena di fase ini juga Leo mendapatkan peluang kerja ataupun peluang mendapatkan hasil keuntungan dari investasi di masa lalu atau perjuangan kerja, perjuangan karir di masa yang lalu. Bijaklah dalam mengelola investasi, mengelola keuangan Leo, dan bertanggung jawab serta disiplin. Di fase ini Saturnus akan mengarahkan Leo untuk membatasi loyalitas, bahkan memutuskan loyalitas untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak menguntungkan untuk Leo. Namun di fase ini juga Saturnus akan menggiring Leo untuk mendekatkan diri kepada ritual-ritual keagamaan untuk dekat kepada Sang Maha Pencipta, atau ketertarikan Leo untuk mempelajari ilmu-ilmu spiritual atau dekat dengan pembimbing yang memahami tentang spiritualitas sebagai penasehat spiritual Leo. Namun satu sisi Leo, jika di masa sebelumnya ada situasi dominansi dalam rumah tangga Leo atau dalam relationship kemitraan ataupun partnership, pada periode ini justru Leo seperti mengambil jalan untuk mengalah atau tidak lagi ingin mendominansi. Kalau punya mitra, pasangan, atau partner, maka Leo akan lebih menyerahkan penentuan atau dominansi kepada partner, mitra, ataupun pasangan Leo. Karena pada periode ini, Leo akan menunjukkan kalau Leo tidak mau diharapkan dan tidak ingin diharapkan. Leo akan lebih fokus untuk membenahi diri dari lifestyle yang berubah, ilmu pengetahuan yang perlu di-upgrade, pembenahan mental juga, yang akan membuat Leo tidak lagi terlalu agresif, antusias untuk hal-hal yang Leo dominansi di masa sebelumnya. Ya, mungkin kolega, mitra, ataupun pasangan Leo melihat Leo pada periode ini nggak bisa diharapkan kalau dari pandangan mereka. Ya, nggak apa-apa juga, ada fasenya kan? Jadi, Leo tidak perlu terpuruk dengan situasi ini. Jangan pernah merasa menghakimi diri karena tidak bisa bermanfaat, tidak bisa diandalkan, tidak bisa bertanggung jawab, enggak. Tapi dalam kemitraan, partnership, atau relationship, atau bahkan dalam pernikahan, ada masa-masanya untuk mitra, pasangan, partner yang mengambil alih dominansi untuk sementara waktu, selama Leo membenahi diri, menyembuhkan diri, dan melewati masa ujian Smalpanoti Sanidaya ini. Ada juga sebagian orang-orang Moon Leo pada periode ini menghadapi tekanan karena keinginan untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri. Kehilangan figur yang cukup berperan dalam kehidupan Leo juga bisa terjadi di masa Sanidaya ataupun Smalpanoti ini.
Termasuk juga Leo bisa kehilangan kebijaksanaan, kehilangan kemandirian. Tapi maknanya adalah di fase ini Leo memang dituntut untuk mandiri, untuk disiplin, tetapi siap menghadapi segala perubahan yang terjadi, lebih realistis melihat kenyataan yang terjadi. Tidak berlari, bersembunyi, atau menghindari masalah, tapi lebih menghadapinya dengan sikap bertanggung jawab dan kemandirian. Mungkin nantinya ada sebagian Leo yang menghadapi situasi seperti misalnya penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan harta, warisan dari orang tua. Dan kalau persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, mungkin salah satu caranya adalah melalui proses hukum. 2,5 tahun selama masa Smalpanoti Sanidaya ini, tekanan-tekanan bisa datang dari eksternal, dari lingkungan kerja. Situasi yang tidak terduga yang terjadi di lingkungan kerja, misalnya terjadi permasalahan keuangan di perusahaan tempat Leo bekerja, atau permasalahan mengenai saham atau investor yang mungkin resikonya adalah pergantian pimpinan atau pergantian pekerjaan Leo. Ini akan membuat Leo berpikir untuk memandirikan diri untuk mencari pekerjaan, bisnis ataupun usaha lain, mencari peluang maksudnya agar menjadi batu loncatan ketika sesuatu hal terjadi. Tapi di periode ini justru tidak disarankan Leo untuk membangun bisnis ataupun usaha baru. Kalau untuk pekerjaan boleh, namun tingkatkan skill. Itu sarannya. Jika Leo berhasil melewati fase Sanidaya Sadesati ini, maknanya Leo akan terlahir menjadi seseorang yang sadar akan kebutuhan diri, sadar akan kemampuan diri. Dan ini menjadikan Leo seseorang yang lebih rendah hati, tidak mementingkan dominansi, tetapi yang lebih dipentingkan adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan Leo akan terlahir menjadi seseorang yang menyayangi diri sendiri. Meskipun ini simple, tapi maknanya sangat luas. Karena segala inti di dalam kehidupan Leo adalah diri Leo sendiri, pikiran Leo, mental Leo, dan kesehatan Leo. Ini akan membuat Leo menjadi seseorang yang lebih suka dengan kenyamanan dan keamanan hidup daripada sibuk mencari eksistensi ataupun ketenaran ataupun pengakuan. Karena di fase Smalpanuti Sanidaya sudah runtuh, sudah tergempur self-ego yang selama ini dibangun. Oke teman-teman, selanjutnya Moon Zodiac yang masuk dalam fase Smalpanuti atau Sanidaya adalah Moon Sagittarius. Smalpanuti Sanidaya akan menghadirkan challenge di dalam kehidupan Sagittarius yang challenge-nya berasal dari lingkungan internal, dari rumah, tempat tinggal, aset, properti, koneksi dengan figur ibu. Figur ibu di sini bisa saja orang tua atau figur seorang istri. Bisa saja ini istri Sagittarius kalau Sagittarius laki-laki sudah menikah, atau kakak ipar, adik ipar perempuan misalnya, atau kerabat yang cukup dekat. Beberapa persoalan bisa terjadi mengenai hak kepemilikan dari properti. Bisa saja ini properti bangunan atau tanah atau aset-aset berharga lainnya. Yang ini situasinya juga akan menyoroti pekerjaan dan penghasilan Sagittarius. Mungkin ada sebagian teman-teman yang punya moon di Sagittarius akan menghadapi pemeriksaan mengenai harta ataupun aset yang dimiliki apabila bekerja di instansi pemerintahan. Harta aset yang sudah terbangun dan terlihat ataupun yang disimpan akan diawasi oleh pihak-pihak yang merasa punya wewenang untuk mengawasi atau oleh orang-orang yang merasa ada kejanggalan atau sentimen ya terhadap kesuksesan ataupun pencapaian Sagittarius. Pada periode ini, Saturnus akan mendorong Sagittarius untuk mengambil alih dominansi diri.
Segala tindakan dan keputusan Sagittarius untuk menguasai, memiliki, mendapatkan hak-hak atau melepaskan hak-hak, ini semua tergantung dalam perhitungan analisis Sagittarius. Karena segala konsekuensi ada di tangan Sagittarius. Apakah itu konsekuensi negatif atau hal-hal yang menguntungkan dan bermanfaat untuk Sagittarius. Mungkin pada periode ini nantinya ada situasi yang mengarahkan untuk peralihan aset ya. Misalnya atas nama siapa ke nama siapa dengan tujuan melindungi atau demi keamanan. Persoalan mengenai properti, tanah, atau aset juga akan memuncak di fase Smalpanoti Sanidaya ini. Sagittarius akan diarahkan untuk bersikap kepemimpinan ya, untuk berani menolak kalau memang itu merugikan, dan bersikap gentle kalau memang itu diinginkan oleh Sagittarius. Di periode ini, ada dorongan Sagittarius ingin memandirikan diri, melepaskan kemelekatan atau ketergantungan atau pengharapan dengan orang-orang terdekat atau bahkan dengan orang-orang seprofesi atau rekan kerja Sagittarius. Mungkin memang sudah fasenya karena mungkin sebagian Aquarius di masa sebelumnya menghadapi persoalan kehilangan pekerjaan atau selesainya kontrak kerja atau masa purna bakti, sehingga ini adalah fasenya Sagittarius untuk membangun kemandirian baru, membangun jati diri yang baru. Sehingga banyak hal yang mesti Sagittarius tata di dalam kehidupan Sagittarius, khususnya menata kenyamanan tinggal Sagittarius. Dan ini berkaitan dengan tempat tinggal Sagittarius, lingkungan Sagittarius, dan orang-orang terdekat Sagittarius. Dalam situasi ini juga Sagittarius akan lebih menseleksi orang-orang yang bisa dekat dengan Sagittarius. Ada beberapa orang yang Sagittarius eliminasi dan Sagittarius memilih untuk tidak terlalu peduli dengan kehidupan mereka. Karena Sagittarius lebih fokus pada kemandirian baru atau keluarga baru yang Sagittarius mulai bangun. Situasi Smalpanoti ini memang beresiko kehilangan, tapi kalau Sagittarius berhasil melewati dan menghadapinya, maka Sagittarius akan terlahir menjadi seseorang yang mendapatkan pengakuan, terutama pengakuan dalam keluarga. Kalau Sagittarius adalah seseorang yang mandiri, atau pengakuan dari orang-orang yang mencari tahu dari mana asal muasal kestabilan harta aset yang Sagittarius miliki. Bagi sebagian Sagittarius yang memang punya masalah mengenai properti ataupun tanah di masa sebelumnya, ini adalah fase puncak untuk penyelesaiannya Sagittarius. Segala tekanan-tekanan memang tujuannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan khawatir, jalan akan tetap terbuka jika memang Sagittarius fokus untuk menyelesaikan, bukan untuk memperumit masalah. Terkadang ada masalah yang solusinya hanya selesai seiring dengan waktu. Hasilnya bisa diibaratkan kalau Sagittarius berhasil melewati ini, ya Sagittarius seperti punya dinasti yang baru dalam kehidupan. Punya kestabilan baru di dalam kehidupan yang benar-benar bisa Sagittarius tanggung jawabi, bisa Sagittarius lindungi, dan bisa bermanfaat untuk generasi Sagittarius ke depannya. Mungkin itu dalam bentuk warisan nantinya. Mungkin ada sebagian Sagittarius yang menghadapi tuntutan hukum mengenai properti, aset, ataupun harta, tapi ini mungkin hanya sebagian orang-orang yang punya moon Sagittarius yang bekerja di lingkungan pemerintahan atau yang berkaitan dengan internasional. Bisnis ataupun profesi yang berkaitan dengan internasional. Maknanya Saturnus mengarahkan Sagittarius untuk bertanggung jawab. Gentle dan ambil dominansi. Tidak lari dari masalah atau berlindung dari siapapun. Semua mudah-mudahan akan selesai seiring dengan fase Smalpanoti atau Sanidaya selesai. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Saya maklum bacaan Sanidaya ataupun Sadisati ini tidak disukai karena
ini adalah fase yang nggak enak. Jadi bacaannya tentu saja nggak enak. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk untuk teman-teman yang intinya saya berharap ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini bermanfaat. Bagi teman-teman, jika ingin dibacakan chart Vedic, apabila teman-teman memang berada di fase sadesati ataupun sanidaya, silakan hubungi saya. Ada nomor WhatsApp saya di Instagram Kristal Tarot Indonesia. Hubungi WhatsApp saya tidak melalui Insight Messenger karena akan lama saya balas. Tapi kalau melalui WhatsApp, mudah-mudahan fast respon. Terima kasih, sampai jumpa.